Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Angela Mary Cianandi Nugraita Adistia Pitarusa dan Rizkita Ayu Sofiananda akan memandu talk show bersama mahasiswa prestasi dari Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Mbak Intan Latifa Nur Atmojo. Halo Mbak Intan, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu Angela? Sehat. Sehat. Ya. Kabar kamu gimana? sehat Mbak. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Intan di Universitas Negeri Yogyakarta ini kuliahnya ngambil jurusan apa sih? Oke, jadi untuk jurusan yang aku ambil atau lagi aku tekunin sekarang yaitu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya di Fakultas Bahasa dan Seni Budaya. Untuk di kampus sendiri, sekarang ini Mbak Intan lagi sibuk apa sih? Kegiatan yang ada di kampus ya? Iya. Kalau kegiatan-kegiatan yang di kampus ya yang pasti pertama kuliah itu menjadi prioritas. Kemudian yang selanjutnya saya juga aktif di berbagai organisasi juga maupun internal maupun eksternal dari kampus. Dan yang internal pastinya saya saat ini sedang diamanahi menjadi ketua HIMA di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wih, keren banget gak sih Mbak Intan? Enggak. Kemudian untuk ada nggak sih aktivitas di luar perkuliahan yang Mbak Intan juga ikuti? Justru malah kegiatan yang di luar perkuliahan kayaknya lebih hektik ya, lebih banyak. Jadi memang saya anaknya tipe orang yang memang aktif ya, tidak suka nganggur, itu yang pertama. Jadi memang selalu melakukan hal-hal yang produktif karena menurut saya pribadi melakukan hal-hal produktif itu adalah sesuatu metode yang bisa kita lakukan untuk menghindari overthinking. Itu salah satu hal yang saya terapkan. Jadi beberapa aktivitas saya di luar, diantaranya saya juga bekerja, saya open endorse juga, seorang influence juga, dan juga banyak melakukan pekerjaan di bidang saya juga seperti pembawa acara, MC di acara-acara wedding, atau mungkin acara ulang tahun, dan lain sebagainya. Terus juga ngerias juga, rias wedding juga, kadang rias graduation juga. Terus selain itu juga ada beberapa aktivitas lain, misalnya mengikuti berbagai macam perlombaan, terus juga mengikuti di organisasi-organisasi luar seperti tim inspirator nasional dan lain sebagainya. Sudah, jadi tadi Andinya udah nanya ya, sekarang gantian aku nih yang mau nanya. Boleh. Jadi motivasi yang bikin semangat aktif kuliah tuh apa sih Mbak? Aktif kuliah ya. Motivasinya itu karena kita ini calon pendidik ya. Kalau sesuai linear dengan jurusan kita ya, kuliah sekarang ya, calon pendidik. Saya selalu berpikir kalau misalnya ada dosen yang ketika nanya terus kita diem aja, itu saya memposisikan diri kalau misalnya saya menjadi seorang dosen itu. Suatu saat nanti ketika saya menjadi seorang pendidik, ketika saya bertanya ternyata murid-murid saya diem, itu ngebuat saya sedih. Jadi itu yang memotivasi saya, salah satu hal yang memotivasi saya untuk bisa, saya ingin menjadi seorang dosen ataupun guru yang bisa dihargai suatu saat nanti. Berarti artinya sekarang saya harus bisa menghargai dosen saya gitu. Jadi setiap kali dosen memberikan suatu pertanyaan atau mungkin mengajak teman-teman untuk berdiskusi, saya adalah orang yang bisa dibilang pertama kali yang ingin berusaha untuk bisa merespon apa yang diberikan oleh dosen seperti itu. Itu salah satu motivasi. Kemudian motivasi yang lain ya pasti ya ada harapan orang tua yang pastinya digantung terhadap saya. Mungkin Angela sama siapa tadi Rizkita juga pasti punya sebuah harapan ya dari orang tua ke kalian. Itu juga dipegang erat karena itu adalah bentuk orang tua percaya kepada kita. Maka dari itu kita harus buktiin, apalagi kita merantau di tanah yang bukan kelahiran kita juga. Jadi sebaik mungkin kita bisa membawa diri dan bisa membuktikan pada orang tua bahwa kita mampu untuk bisa menyelesaikan perkuliahan dengan hasil yang maksimal. Gitu, baik Mbak. Selanjutnya cara biar nggak bosen gitu, cara menghadapi kegiatan yang mungkin Mbak Intan tuh banyak banget ya kegiatannya. Biar gak bosen gitu ya. Manusia itu kadang ngerasa jenuh itu wajar banget ya. Jadi kadang kita ngerasa jenuh sama aktivitas kita, apalagi aktivitas yang mungkin dilakuin secara berulang-ulang. Kayak kita kuliah setiap hari ya sampai sore, itu kan capek berulang-ulang gitu ya. Hal yang biasanya saya lakukan, yang pertama itu saya selalu berusaha untuk mencintai diri saya sendiri. Nah, bentuk saya mencintai diri saya sendiri, saya selalu meluangkan waktu untuk bisa melakukan quality time dengan diri saya sendiri. Entah itu kadang mungkin sekadar
ya minum atau makanan yang kita suka, makan makanan yang kita suka. Terus juga saya juga sering jalan-jalan sendiri sekadar cuma buat healing aja, kadang juga ke salon kayak gitu. Jadi benar-benar kita butuh waktu. Jadi tubuh kita, pikiran kita, mental kita, hati kita itu butuh waktu untuk sendiri. Jangan sampai kita hanya terpush hanya untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau ekspektasi orang lain, tapi kita nggak peduli sama diri kita sendiri. Jadi kita butuh waktu, quality time untuk diri sendiri kayak gitu. Karena berhubung udah mau libur semester, planning Mbak Intan untuk libur semester ini tuh apa? Oh iya juga ya, karena kita liburan tuh lumayan lama ya, Iya. jadi itu oke banget lah kalau kita buat explore diri kita ya. Kalau aku planningnya sih pengen lebih fokus ke hal yang jadi bidang aku, jadi branding aku pengen lebih ke arah kerja dan lebih ngasah skill sih. Entah itu mungkin aku bakal ngedalamin rias lagi, atau mungkin aku bakal banyak nerima job dari MC, moderator kayak gitu. Karena selama kuliah, menurut saya pribadi tidak dipungkiri ya, mungkin teman-teman juga ngerasain, selama kuliah waktu kita tuh habis di perkuliahan. Jadi kadang kita hanya bisa nerima pekerjaan tuh hanya di weekend. Nah besok ketika liburan, saya pengen lebih bisa maksimal di bidang untuk bisa mengasah skill saya kayak gitu aja. Baik Mbak Intan. Jadi terakhir untuk talk show ini, tolong berikan kata-kata semangat atau kata-kata motivasi buat teman-teman di rumah biar lebih semangat dan lebih termotivasi lagi nih. Oke, terima kasih. Ya pasti ya, kita di sini belajar bareng-bareng. Di sini saya juga masih belajar dan pastinya masih perlu banyak arahan dan bimbingan dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dan di sini saya memotivasi teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba. Kalian itu punya versi cantiknya kalian sendiri-sendiri, kalian punya versi gantengnya kalian sendiri-sendiri. Jadi kalian harus bisa percaya diri, karena percaya diri itu adalah kunci untuk kalian bisa melangkah ke depan, menentukan apa yang memang menjadi passion kalian. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena kesuksesan itu dimulai dari langkah pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Intan sudah meluangkan waktu untuk hadir di sela-sela kesibukan Mbak Intan yang padat banget. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, itu perbincangan dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya Rizkita Ayu-Safiananda serta pamit undur diri. Saksikan lagi talk show kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.